dengan mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Jadi kita menyadari bahwa kita punya potensi-potensi, kita masih bisa bermanfaat di lingkungan, kita masih bisa menjalankan atau produktif dalam kegiatan sehari-hari. Itu salah satu hal yang bisa meningkatkan tadi harapan untuk bisa terus menjalani kehidupan ini sehari-hari. Kemudian mengatur waktu dan kegiatan tadi, jangan sampai kelelahan, banyak istirahat. Kalau misalnya udah capek, rasanya nggak kuat ya istirahat yang cukup. Kemudian tadi olahraga, kalau misalnya olahraga ada hormon yang bikin kita bahagia, senang gitu. Apa lagi Pak? Kerambol. Ya. Kalau ibu berarti saya jalan adanya, jalan lagi atau jalan-jalan ke mall, ke pasar gitu. Main-main gitu ya, kemana-mana yang penting jalan beraktivitas fisik ya. Terus melakukan kebaran atau hobi sehingga meningkatkan perasaan atau emosi positifnya gitu ya. Jadi kalau saya masalah ada tekanan itu nggak selalu kepikiran tadi masalah-masalah dipikirin. Kalau banyak dipikirin maka semakin tambah stres gitu. Kemudian juga cara mengelola stresnya gimana gitu. Yang pertama perlu menyadari sumber stresnya itu tuh apa. Kita coba cari tahu dulu, oh aku merasa seperti ini itu karena ada situasi seperti apa sih. Kemudian berpikir lebih positif gitu ya. Kalau misalnya banyak pikiran-pikiran negatif itu kan semakin membuat kita cemas, takut gitu ya. Nah kita coba untuk mencari sumber-sumber dukungan untuk berpikir lebih positif. Kemudian juga bernafas dengan benar. Artinya apa? Relaksasi gitu ya, relaksasi nafas, atur nafas, bernafas dalam gitu. Itu untuk mengurangi tadi kalau misalnya pas lagi stres dadanya di depan meja gitu ya. Terus kita relaksasi nafas itu bisa mengurangi tadi dadanya yang berbeban itu. Terus meningkatkan diri keseluruhan gitu ya. Jadi banyak belajar, sholat atau mungkin ibadah di tempat ibadah gitu ya. Kemudian juga membicarakan yang memberi itu apa. Kalau misalnya disimpan sendiri, nanti menumpuk. Kalau menumpuk nanti kalau misalnya kena stressor sedikit itu bisa jadi sesuatu yang lebih besar lagi, meledak gitu ya. Kemudian juga jangan menuntut menjadi sempurna, karena setiap kita juga pasti akan melakukan ada kesalahan yang kita lakukan gitu ya. Juga bagaimana kita untuk menyadari dan memahami bahwa itu bisa diperbaiki. Kemudian melibatkan diri dalam kegiatan sosial. Kalau misalnya ketemu sama orang lain rasanya senang atau enggak? Senang ya, bisa ngobrol, bisa tukar atau sharing pengalaman gitu ya. Kemudian kalau misalnya otaknya pegang gitu ya, pijet, kita tolong anaknya pijetin atau suaminya atau istrinya gitu. Kemudian rekreasi tadi ya, jalan-jalan. Jadi kita bikin ya, kalau misalnya ada gejala-gejala tadi gitu ya Pak ya, itu bisa banget untuk datang ke psikolog. Kalau psikolog itu bukan orang-orang yang punya masalah kesehatan mental yang serius aja gitu ya, harus yang depresi atau cemas berlebih, tapi juga bisa untuk mengelola permasalahan sehari-hari. Bedanya psikolog sama psikiater apa? Ada yang tahu bagian Pak? Nah, kalau itu, jadi lebih kalau psikolog lebih gimana caranya untuk mengelola permasalahan gitu ya, lebih banyak mendengarkan, lebih banyak bercerita gitu. Kemudian kalau psikiater itu kalau misalnya permasalahan yang mungkin memang sudah membutuhkan obat. Begitu. Ada yang mau ditanyakan atau sharing pengalaman sedikit mungkin? Sudah cukup ya. Oke, semoga Bapak Ibu di sini semuanya sehat secara fisik, secara psikologis gitu ya, sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya juga lebih senang gitu ya. Oke, dari saya cukup Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa membantu gitu kalau misalnya ada suatu hal yang merasa tidak nyaman atau ingin diceritakan, untuk bisa datang ke psikologi puskesmas.
Seperti itu, terima kasih. Saya Teguh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti monggo Bapak Ibu kalau misalnya mau periksa kesehatan nanti bisa ke arah sini. Oke.